Кубань Лимонов. Кубань Лимонов. Штук 20 человек, 50 пехоты. Cerita diawali ketika tentara Rusia terlibat baku tembak dengan komplotan pemberontak. Peluru berhamburan, peluncur roket dikerahkan hingga tentara Rusia yang tidak seberapa jumlahnya memutuskan untuk mundur dari sana. Beberapa hari sebelumnya, tentara Rusia baru saja tiba di Republik Afrika Tengah. Kebanyakan dari mereka diisi oleh tentara senior dan salah satunya adalah mantan perwira polisi yang pertama kali bergabung bernama Grisa atau disapa Pionir. Mereka pun masih harus meneruskan perjalanan menuju ke lokasi di mana mereka menjalankan penugasan. Tanpa diketahui, seseorang telah mengintai gerak-gerik mereka secara mencurigakan. Setibanya di garnison Rusia di ibu kota Bangui, Komandan Palmir menjelaskan bahwa misi mereka sangat mudah, hanya melatih pasukan Faka atau prajurit lokal Afrika dan mengajari berbagai taktik metode pertempuran. Mereka dilarang untuk mabuk-mabukan, tidak menyinggung warga sipil maupun flora dan fauna. Baru setelah itu pasukan berangkat ke daerah tujuan mereka yang memakan waktu beberapa hari. 661 km dari Bangui, Maxim selaku orang yang tadi memata-matai pasukan Rusia menghubungi pimpinan pemberontak yang bernama Antoin. Ia memintanya untuk mempersiapkan pasukan sesuai kesepakatan dan berangkat ke kota dalam waktu 1 minggu. Maka Antoin langsung mengumpulkan banyak pemuda yang telah dipersenjatai untuk melawan Rusia. Mereka pun mulai berangkat ke Bangui untuk membunuh, merampok, serta merampas apapun yang dianggap sebagai milik mereka. Bahkan seorang yang menolak ikut akibat anaknya yang sakit justru ditembak mati karena merasa sudah tidak dibutuhkan. Setibanya di tempat tujuan, Pionir menemui Komandan Genise selaku atasan yang memerintahkan mereka secara langsung. Beliau memberitahunya sebuah tradisi di sana bahwa penduduk akan terlibat baku tembak setiap adanya pemilihan umum yang sebentar lagi terlaksana. Maka dari itu ia diperbolehkan mundur jika memang tak sanggup untuk melanjutkan. Namun alih-alih ketakutan, ia justru meminta julukan baru sehingga Genise memberi nama turis untuknya. Ну, будешь турист. А почему турист-то? Esok harinya Maxim bertemu dengan mantan presiden yang bernama Francois. Ia berkata telah mengatur semua faksi politik untuk bergabung dengan koalisinya dan memastikan bahwa beliau akan mendapatkan dukungan penuh pada pemilu nanti. Ia juga memberitahu tentang keberangkatan 2000 pejuang menuju ibu kota dan berjanji akan menguasai Bangui 1 hari sebelum waktu pemilihan. Tak lama kemudian, Genise mendapat informasi bahwa tentaranya telah mengamati gerakan orang-orang bersenjata di bagian utara. Mereka terpantau bergerak dengan jumlah sekitar 50 orang, membawa senjata AK dan peluncur roket RPG. Begitupun di daerah kota lainnya, warga sipil bersenjata hingga seluruh pasukan bersiap pada posisinya. Semenjak saat itu Kuban selaku kapten diperintahkan untuk pergi ke markas Faka di kota Bangasu dengan misi yang berbeda. Mereka pun segera berangkat dengan memakai atribut beserta persenjataan lengkap dan dalam perjalanan selama 2 hari. Namun sebelum mereka tiba, para bandit lebih dulu melakukan penyerangan tanpa pandang bulu, termasuk wanita, anak-anak maupun orang tak berdaya yang memohon belas kasihan. Это все ваше. Sisa yang masih hidup segera dikumpulkan dan diperintahkan membantu memerangi Rusia untuk merebut kota Bangui. Tetapi karena mereka kompak menolaknya, Antoin membunuh seluruhnya secara kejam dan tidak menyisakan 1 orang pun. Kembali ke garnison Rusia, Genise menemui Palmir untuk mengusulkan membantu penduduk dalam melawan pemberontak. Tetapi saran tersebut langsung ditolak karena misi mereka adalah melatih tentara dan tidak berhak ikut campur terhadap konflik apapun. Dengan begitu, mereka sepakat untuk membiarkan tentara Faka mengambil keputusan sendiri untuk negaranya. Esok harinya Presiden tua daerah yang pada saat ini menjabat diberitahu oleh tentaranya bahwa para bandit semakin beringas menuju ke ibu kota. Maka setelah mengambil keputusan, salah satu anggota Faka menyampaikan pada Palmir bahwa Presiden setuju untuk meminta bantuan Rusia. Untuk itulah mereka bersedia mendampingi dalam menghadapi pertempuran, karena jika pemberontak tiba di ibu kota maka itu akan menjadi sebuah malapetaka. Setibanya tentara Rusia di markas Faka yang berlokasi di Bangasu, misi mereka pun berujung berubah total.
Mereka bersatu dengan prajurit lokal bukan untuk melatihnya, tapi untuk mempertahankan tempat jika sewaktu-waktu terjadinya penyerangan. Проходной двор какой-то. Заходи, кто хочешь. Selama itu pula Genesee mendapat laporan bahwa beberapa lokasi terlibat baku tembak yang mengakibatkan 3 orang anggota FAKA terluka. Di daerah yang berbeda juga, mereka mengatur penyergapan sampai berhasil menangkap kelompok kecil militan yang menyerah tanpa perlawanan. Bahkan mereka menemukan banyak mayat penduduk yang dibunuh dengan sangat keji, tanda bahwa posisi mereka telah dikepung karena sejumlah tempat berhasil dikuasai. Tak hanya terjadi pertempuran dari luar markas, ketegangan juga berlangsung antara turis dan salah satu prajurit senior bernama Market. Alasannya karena ia dituduh keluar dari kepolisian karena korup, bahkan dicap sebagai seorang pembunuh. Ketika itulah ia hampir melawannya, namun temannya menghentikan sekaligus mengingatkan agar memaklumi perkataan Market selama ini. Sepanjang perjalanan menuju ke kota Bangui, Antoine dan pasukannya tak henti melakukan tindakan kejahatan. Mereka menjarah amunisi di pos polisi, serta melakukan pembantaian brutal yang lebih kejam daripada binatang. Sampai kemudian Maxim pun menghubunginya dan memaksanya memutar arah ke kota Bangasu jika masih menginginkan bayaran. Получить свои деньги? Тогда делай то, что я говорю. Kemudian pasukan FAKA kembali melaporkan bahwa Intila telah menangkap 1.000 pemberontak dari kota Chad yang dikirim untuk membantu musuh. Oleh sebab itu, Rusia juga mengirim pasukan 7 menuju ke Afrika yang siap membantu mereka dalam memberantas kejahatan. Hari semakin berlanjut, tentara Rusia mulai membangun garis pertahanan di sepanjang parameter dan memberitahu penduduk agar tidak melewati garis ranjau yang sudah ditandai. Namun ketika Antoine dan pasukan semakin mendekat, salah satu penduduk justru memberitahu titik lokasi di mana Rusia telah menanam ranjau darat. Hal tersebut membuatnya langsung menangkap seorang anak kecil sebagai alat agar sang ibu meminta bantuan kepada Rusia. Мой сын, пожалуйста. Melihat wanita itu memohon pertolongan, Kuban mengizinkan Antoine menemui mereka. Dengan didampingi turis sebagai penerjemah dan beberapa penembak dari jarak jauh, ia meminta agar anak kecil itu dikembalikan lebih dulu. Baru setelahnya Antoine menyampaikan tujuannya, bahwa menginginkan kemunduran Rusia dari medan pertempuran. Namun karena mereka siap mendampingi tentara FAKA, ia menolak kesepakatan itu sekaligus mengibarkan pernyataan untuk berperang. Он пришел с белым флагом. Предлагает нам уйти с базы. Мы не трогаем с тобой. Понял? Пошли. Seiring dengan situasi yang semakin memanas, Kuban bersepakat bahwa Rusia akan menjaga pangkalan utara dan pasukan FAKA akan di selatan. Pembagian 11 anggota pun dimulai, di mana turis dipilih bergabung bersama dengan Market. Dan melihat hubungan mereka yang tidak begitu baik sejak awal, Market memanfaatkan kesempatan untuk memerintahkan turis sesukanya. Di sanalah penyerangan dimulai oleh pasukan pemberontak, namun mereka dilarang melepaskan tembakan kecuali dalam posisi terdesak. Tak hanya itu saja, mereka dihadapkan dengan sebuah fakta bahwa seluruh tentara Afrika memilih melarikan dirinya. Hal tersebut membuat turis segera kembali dan berada pada posisi siap karena musuh mulai memasuki wilayah markas dalam jumlah yang besar. Bahkan tanpa diizinkan, penembakan terjadi dari pasukan Rusia sendiri hingga menyebabkan pecahnya pertempuran. Sontak saja bentrokan senjata terjadi tak bisa dicegah. Para bandit berbondong-bondong menyerang secara membabi buta hingga mereka membalas serangan dengan kekuatan penuh. Bahkan karena jumlah musuh yang semakin bertambah, mereka pun melawannya sampai terjadinya pertumpahan darah. Jelas meskipun hanya 11 orang, para pemberontak kehilangan banyak anggota lantaran mereka menyerang secara amatiran. Hal itu membuat pasukan ditarik mundur hingga keadaan pun aman untuk sementara waktu. Di sisi lain, pasukan 7 Rusia tiba dikepalai oleh Komandan Sedmoy. Ia langsung menemui Palmir yang memberitahu situasi terkini dan memberi perintah untuk membawa semua tentara lokal dalam mengatur markas operasional bersama. Ia juga memberitahu tentang 300 orang yang akan tiba membawa peralatan perang. Setelah mundur para pemberontak, Kuban meminta sukarelawan untuk mengecek pos FAKA yang berada di selatan, di mana turis pun mengajukan dirinya bersama dengan Limon, sehingga mereka mulai memasuki tiap ruangan dengan pergerakan yang was-was. Sampai kemudian mereka berhasil menemukan sejumlah tentara Afrika. Berikut satu sersan wanita yang menodongkan senjatanya.
Oleh sebab itu Limon berusaha menenangkannya dan memberitahu bahwa mereka adalah rekan satu tim. Disitulah ia mau menurunkan senapan sekaligus berkata masih ingin berperang, hingga mereka menyerahkan semua amunisi agar Faka tetap mempertahankan posisinya. Sementara di lain tempat, Genisei menghubungi tentara PBB agar mau membantu pasukan Rusia dengan membuka markas jika mereka membutuhkan tempat perlindungan. Pasukan PBB pun memberikan izin, namun dengan syarat bahwa tentara Rusia tidaklah bersenjata. Sampai hari mulai menggelap, Kuban hanya berjaga dan tidak menyerang sebelum musuh memulainya. Saat itulah Genisei menghubunginya bahwa markas PBB terbuka untuknya dan esok pagi helikopter akan berangkat ke lokasinya. Singkat waktu keesokan hari, pasukan bantuan ke-7 bergabung bersama Faka memulai pergerakan. Mereka menerbangkan drone untuk memantau musuh yang sedang dalam perjalanan dan berhasil mengagalkan tentara dari kota Chad sampai mereka rata dengan tanah. Menyusul kabar itu, helikopter diberangkatkan sesuai janji menuju ke lokasi mereka. Namun ada sebuah kabar buruk bahwa selain kelompok yang berhasil mereka tumbangkan, masih ada banyak lagi pasukan yang dalam perjalanan. Ketika Kuban dan timnya masih bersantai, tiba-tiba para pemberontak memulai peperangan dengan meluncurkan roketnya. Keadaan itu membuat pertempuran kembali pecah dan sukses melumpuhkan satu persatu pertahanan Rusia. Bahkan turis ikut tumbang bersama sersan wanita dan berusaha bangkit melakukan perlawanan dengan tubuh yang bersimbah darah. Namun akibat ledakan dan luka tembak yang menimpanya, ia pun terkapar dan segera diselamatkan. Старый кот по имени Вася. Sontak saja keadaan turis yang sekarat membuat Genisei sangat terkejut, sehingga meminta mereka lebih berhati-hati karena 1 jam lagi helikopter akan tiba melakukan evakuasi. Dan selama mereka masih berjaga-jaga, Palmir melakukan rapat bersama dengan tim gabungan untuk memperkuat pos-pos pemeriksaan dan seluruh akses ke ibu kota. Melihat puluhan anak buahnya mati dengan keadaan yang tragis, Antoine menghubungi Maxim untuk mundur dari medan pertempuran, tak peduli meskipun ia tidak mendapat bayaran. Jelas hal itu membuat Maxim panik, namun ajudan presiden santai menghadapi itu seolah mempunyai rencana berikutnya. Disitulah terjawab bahwa konvoi mobil tentara bayaran dari kota Chad tiba di Bangasu. Mereka langsung membunuh Antoine dan mengebom markas tentara Faka dengan jumlah berkali lipat dari tentara Rusia. Hal tersebut membuat Genisei mengabari Kuban bahwa mereka akan diserbu oleh 100 orang, hingga satu-satunya pilihan paling masuk akal adalah meninggalkan pangkalan. Отбой. Setelah mendapatkan pengobatan, turis mulai tersadar meskipun kondisinya belum dikatakan stabil. Disitulah Makin meminta maaf atas perkataan dan tuduhan yang tidak berdasar. Hal itu semata-mata bahwa ia pernah kehilangan putranya akibat lambatnya pihak kepolisian. Dengan begitu mereka pun berdamai dan memintanya untuk tetap bertahan sampai kedatangan tim penjemput. Tak butuh waktu yang lama, mereka segera mundur menuju ke tempat penjemputan, di mana heli tiba tepat waktu dan segera melakukan evakuasi cepat terhadap turis. Sementara pasukan akan tetap berperang dan berada pada posisinya saat tentara bayaran mulai menyerbu area markas. Seketika pasukan musuh menghantam mereka tak hanya dengan peluru, tapi juga peluncur roket yang berhasil membuat mereka cukup kesulitan. Namun dengan granat dan jebakan yang telah disiapkan dalam waktu yang singkat, hal itu sukses membuat musuh terbunuh dengan rasa sakit yang tidak pernah terbayangkan. Pertempuran pun terjadi semakin sengit. Pasukan Rusia mundur ke bunker yang menjadi satu-satunya pertahanan terakhir. Bahkan ketika di sana, mereka menyadari semua amunisi telah habis tak bersisa. Keadaan itu membuat tentara bayaran meminta mereka menyerah. Namun tiba-tiba, pasukan 7 tiba di lokasi membawa lusinan amunisi beserta senjata. Perlawanan langsung dilakukan hingga keadaan berbalik secara cepat, di mana semua musuh jatuh satu persatu sampai tempat tersebut diubah menjadi lautan mayat. Mereka pun menikmati sebatang rokok sebagai akhir dari pertempuran, di mana kemenangan adalah sebuah hal yang sepantasnya mereka dapatkan karena bekerja keras selama bertugas di tanah Afrika.
Sementara itu, turis tiba di garnisun Rusia dan langsung mendapatkan penanganan, di mana sebaliknya Maxim melaporkan pada mantan presiden bahwa ia tak bisa menepati janji karena gagal memasuki kota Bangui sebelum waktu pemilihan. Думаю, вам пока лучше уехать из страны. Для вас... Secara perlahan setiap kota pun mampu dikendalikan. 300 tentara Rusia dan Vakha menghentikan tiap pemberontak yang tersisa hingga setiap kota mulai aman. Upacara pun digelar oleh Presiden Touadéra dan mendukung penuh tentara Vakha untuk menjadi garda terdepan yang melindungi seluruh rakyat. Наши дети наконец-то перестали жить в страхе. Страдания для своего народа. Мы должны вместе это остановить. Beberapa bulan berselang, atasannya di kepolisian menawarkan turis kembali menjabat karena menganggap semuanya salah paham. Ia pun mengabaikan tawaran itu dan melihat pemberitaan bahwa Presiden Touadéra terpilih kembali menjadi Presiden Afrika Tengah berkat partisipasi Rusia. Туда, воздухом подышать. Помогали боги, дороги мои. Pada awalnya, misi Rusia terbilang sangat mudah hingga Genise memberikan nama turis, karena ia lebih pantas disebut wisatawan yang melakukan perjalanan bisnis. Namun pada akhirnya misi kecil itu membawa sebuah perubahan besar, bahwa Rusia berhasil menggagalkan kudeta, sekaligus terlibat dalam terpilihnya presiden terbaik untuk Republik Afrika Tengah. Saya akhiri pembahasan kali ini dan sampai berjumpa lagi.